Jadi pacar sewaan saya dong. Pacar sewaan? Halo mantanku, masih jomblo aja nih. Kamu? Sorry aja, kayaknya lebih baik kita putus aja. Aku ngerasa nggak layak buat kamu. Siapa cewek ini? Ya pacarku lah, emangnya kamu belum bisa move on? Siapa bilang aku belum move on? Udah punya pacar kok. Malahan lebih ganteng daripada kamu. Ya udah, kalau gitu sini, bawa pacarmu. Gak ada kan? Dasar halu. Ya udah, aku mau kok jadi pacar sewaan kamu. Siapa cowok ganteng ini? Gue Topan, cowok Jaica. Gimana? Percaya kan sekarang? Sayang, tunggu. Makasih ya, udah mau jadi pacar sewaan aku. Makasih ya, udah mau jadi pacar sewaan aku. Jadi dia cuma pacar sewaan kamu? Ica, jantungku. Abi, kamu kenapa? Sebenarnya aku punya penyakit jantung. Penyakit jantung? Aku tuh sengaja mutusin kamu, soalnya aku nggak mau kamu sedih setelah aku nggak ada. Tapi rupanya kamu nggak bisa move on, dan aku malah jadi nyakitin kamu. Abi, kenapa sih kamu mutusin aku? Makanya aku nyewa cewek itu buat jadi pacar aku, buat kamu move on, biar kamu nggak sedih-sedih lagi, Cak. Maafin aku ya. Gak usah minta maaf, kamu gak salah kok. Rupanya pria ini cuma pengen ngelindungin pacarnya dari perasaan sedih berkepanjangan. Kok ada bendera Israel di rumahku? Dasar penjajah, kamu pasti pro Israel kan? Buktinya aja, perusahaanmu produksi produk-produk pro Israel kan? Kalian ngomong apaan sih? Kami ngeliat perbuatan kamu tadi pagi. Pagi Pak, mohon sumbangannya buat saudara kita yang dijajah. Pagi-pagi udah minta sumbangan, nggak ada cash. Pasti dia pro Israel. Gitu juga dengan perusahaan yang dia buat. Kalian ini ada-ada aja. Bubar. Bubarin dulu tuh perusahaanmu. Lagian, perusahaan kamu tuh gak akan bertahan lama. Asal kamu tahu, produk-produk perusahaanmu udah pada diboykot. Di boykot? Kalian udah cross check faktanya belum? Beneran di boykot atau orang cari sensasi? Masih pede ketawa. Lagian, buat apa sih boykot produk di Indo? Iya, saya ngerti kalian peduli dengan saudara muslim di sana. Tapi gimana? Nasib karyawan di Indo yang memproduksi produk-produk itu? Ya tapi suka-suka kalian sih. Kalian kan punya hak untuk bersuara. Wah, ngajak berantem nih orang. Guys, lihat nih, pengusaha yang pro Israel. Lihat, di pintunya aja ada bendera Israel. Bukan saya yang masang. Guys, sumbangannya udah cukup nih 100 juta. Ayo bawa ke Dubes. 100 juta? Kok bisa cepet gitu? Ya karena Pak Topan. Dikit banget ya yang nyumbang. Apa nggak ada yang peduli lagi? Sorry ya bikin nunggu. Ini 100 juta buat sumbangan. 100 juta? Iya, tadi saya nggak nyumbang karena saya nggak ada cash. Jadi saya langsung ke bank. Ternyata dia nggak pro Israel. Iya kan saya udah bilang, kalian ini di situasi panas nggak boleh ikutan panas. Cerna informasi secara bijak, jangan asal nunjuk aja. Maaf. Kalau kalian gimana? Apa udah cukup bijak untuk mencerna informasi? Uang gratis, uang gratis, uang gratis untuk semua. Ara, Kok dia bisa jadi kaya banget? Padahal waktu itu makan aja susah. Apaan? Kamu kok makan plastik? Uangku kurang buat beli batu. Jadi aku lipat aja. Kamu udah sukses ya sekarang? Oh, enggak. Aku masih belum sukses. Aku kayak gini, karena aku bikin jadi kaya sama. Mau duit? Mau lah. Kalau jadi orang kaya mau? Kamu nggak bersikeras sih. Mau aja. Dan baik. Beneran berian. Syarat mencintai, kamu harus berbagi ke sesama. Kamu mau kan? Bener nih dia sekarang. Saya mau bertanya. Ini nggak beres. Kalau aku mau jadi kaya,
Kira-kira lo bisa bantu aku nggak? Ya mau lah. Yuk, aku temuin kamu sama miliarder yang bikin aku kaya. Permisi mbak, ada yang mau daftar jadi orang kaya? Loh, dia kan... Maaf ya dek, abang telat gara-gara buru orang ini tadi. Dia ini buronan licin, kasus uang palsu. Abang harus buru-buru nangkap dia. Syaratnya sama seperti kamu. Dia harus berbagi ke sesama. Ara, pelan-pelan. Nggak bisa. Kita harus buru-buru ngasih bukti ini ke abang aku. Hah? Bukti? Abang, Makasih dek atas bantuannya. Dia ini pasti suami dari buronan yang abang kasih tunjuk ke kamu. Ini barang buktinya kan? Dengan ini, abang bisa memberatkan hukumannya. Ayo jalan. waduh, ternyata Topan udah dijebak. Dia pasti nenek-nenek palsu. Nah, udah gua duga. Lu orang tua palsu. Cuma pengen makan gratis doang kan lu? Tetapi saya... Sih? Kamu penipu? Orang muka kamu masih bersih dan segar gitu kok. Makasih pujiannya. Soalnya aku rutin pakai Skintific Panthenol Gel Cleanser. Gel cleanser ini bagus banget karena bisa membantu menghilangkan kotoran dan minyak berlebih. Kulit jadi terasa bersih, segar, dan ini gentle, jadi muka gak kerasa ketarik. Kulit juga jadi terhidrasi dan lembab loh. Gua ambil Skintific ya. Sana pergi. Udah banyak yang mau nipu gue di cafe ini. Semua bermula dari promo yang gue bikin. Bagi kalian yang berumur 60 tahun plus, bakal dapat makan gratis di cafe pos lomba-lomba ini. Karena itu, banyak yang nyamar jadi orang tua. Mas, saya mau dong makan gratis. Nggak baca promonya ya? Kan buat 60 tahun ke atas. Saya 90 tahun kok. Cek aja KTP saya. Buset, di KTP sih lahirnya tahun 1935. Tapi masih cantik dan pulen gini orangnya. Hayo, promonya nggak bohong kan? Kalau bohong saya viralin loh. Tapi Kalau gitu saya pesan sate kudanya 100 tusuk, sop kalajengkingnya 15 mangkok, sama jus buah kuldinya 20 gelas. Gratis kan? gratis. Gua harus buntutin dia. Pasti gue nemu bukti kalau dia aslinya udah tua. Sepi ya rumahnya. Foto iblis. Wahai iblis, terimalah tumbal persembahanku. Jadikanlah aku lebih awet muda. Lah, dia kan penipu tadi. Buset, kok kayak ada yang dorong? Sudah aku duga, kamu buntutin aku. Emang iya, cowok makan sendirian kayak gembel. Ya ampun, bapaknya kasihan banget. Pasti udah lama gak makan ya? Kok aku jadi gembel? Lihatlah dan bukalah mata hatimu. Mbak, saya itu bukan... Nih pak, sekarang bapak bisa makan enak. Wih, lumayan cuy gope. Pas banget gaji gue habis kena potong. Becus kerja gak sih? Gaji bulan ini saya potong 5 juta. Gaji saya kan cuma 4 juta, Pak. Makasih orang baik. Ya ampun, bapak stroke. Nih, saya tambah 500.000 lagi. Ikut saya ke rumah ya pak, biar saya mandiin. Asik, dimandiin cewek cakep. Tahu gini mah dari dulu gue pura-pura stroke. Aku pulang. Bentar ya, suami saya pulang. Dia kan bosku. Jangan-jangan Ini saya gembel stroke yang aku ceritain. Topan? Ngapain kamu di sini? Mau kemana lo? Mana pakai baju gua lagi? Maaf bos. Istri bos yang makin ini pas habis mandiin saya. Mandiin? Gua habisin lo, Topan. Cukup! Kalau mau berantem, sana di luar. Maaf bos. Saya nggak bermaksud untuk manfaatin istri bos. Tadi saya... Udah, saya juga udah kelewatan sama kamu. Gaji kamu udah saya transfer full ya. 5 juta? Gajiku aja 4 juta. Makasih bos. Kami pun damai dan makan berdua. Pak, nasi. Kalian ngapain saling sentuhan kayak gitu? Ini nggak yang kamu kira. Kita cerai. Cowok serba salah. Makan sendiri dikira gembel, tapi makan berdua
malah disangka jeruk makan jeruk. Ini gara-gara kamu ya, Topan. Rasain nih. Aku bayar kamu buat nyulik cowok yang udah nolak cintaku. Pacaran yuk. Kau ngaca dong, lu kan butuh burik. Masa mau pacar sama aku yang ganteng? Ih, selera aku minimal tuh kayak mbak-mbak itu. Wajar sih cowok itu nolak, tapi lumayan uangnya. Oke. Hits, uangnya aku kasih setelah misi berhasil. Hai sayang. Lepasin aku. Enggak, mulai sekarang kamu milik aku. Nih, bayaran kamu. Thank you. Aku ke toilet dulu ya sayang. Kok kamu lepasin aku? Aku tahu cinta gak bisa dipaksa. Ayo, kita kabur. Tolong, aku diculik api. Berani ya kamu nyulik aku? Lihat aja, aku bikin kamu nyesel. Topan, Kamu gak apa-apa? Woi, kamu mau bebasin dia? Enggak, tadi dia mau kabur. Jadi aku ikat lagi. Dan aku juga gak suka sama cewek buruk ini. apa? Nah, cewek kayak gini emang harus kasih pelajaran. Tempat ini sudah dikepung. Kok bisa ada FBI? Bisa dong. Kan aku yang nelfon. Wih, HP kamu iPhone. Mahal dong. Enggak lah, ini tuh cuma 2 jutaan. 2 jutaan? Aman dan terpercaya gak tuh? Iya dong, buktinya semua berfungsi dengan baik. Kalau penasaran, cek aja di @itapurnama_id official dan @itapurnama_id backup buat dapetin iPhone harga 2 jutaan. Aku bakal lepasin kamu. Please, suruh FBI-nya pergi. Aku bisa bikin kamu gak ditangkap, tapi kamu harus jadi pacarku. Apa? Iya deh. Daripada masuk penjara. Berarti kalian damai nih. Yaudah yuk, suruh FBI-nya pergi. Enak aja, kalau misalnya aku dimarahin karena buat laporan palsu gimana? Sekarang kamu yang jadi penculiknya. Kok gitu? Tolong, penculiknya di sini.